Mempelai perempuan. Mari kita sama-sama meminta kekuatan dalam doa sehingga perjalanan kita pada siang hari ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur ya Allah Bapa dalam sorga, kami angkat kepadamu pada siang hari ini atas segala berkat rahmat, pertolongan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus siang hari ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu yang begitu indah untuk datang berkumpul bersama di rumah saudara kami di tempat ini dalam rangka untuk mengantar mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa yang memberkati kami. Pimpin sertai kami ya Tuhan dalam perjalanan. Tibakan kami penuh dengan selamat, sehingga kami boleh tiba dengan penuh selamat di rumah mempelai perempuan. Dan nantinya ya Tuhan, kami pun akan melanjutkan perjalanan ke rumah-Mu yang kudus untuk menerima pemberkatan saudara kami Yanto dan Rizka. Bapa dalam surga, segala persiapan kami siang hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan menuntun menyertai kami, semua rumpun keluarga ya Tuhan, sehingga acara pemberkatan nikah saudara kami boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, jika masih ada keluarga yang akan berencana datang ke tempat ini untuk bersama-sama dengan kami mengantar mempelai laki-laki, Tuhan pimpin sertai mereka. Tibakan penuh dengan selamat di tempat ini, sehingga kami boleh bersama-sama untuk mengantar saudara kami ke tempat mempelai perempuan. Bapa dalam surga, dari awal, pertengahan, hingga selesainya acara ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dan sahuti kami ya Tuhan yang berkenan kepadamu, karena kami datang berdoa hanya dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
may tongkonan rano. Awakan daw may tongkonan pembesa daw may balang alipangalis. Rampo landolan isimbol umani kelante bangunan banua. Tutun ungkala paparaya longkot loirana lante osokan penjonganan. Hurre sumangan atau nak rabutan. Natarima kita. Nah, dari late sumangana sama sama aparayan lah. Hurre sumangana inde gayang diarung. Oh, tumingka mo tama teh. Baba maniti simbol umani. Roy, lagi ibu kamu teh baba maniti. Lagi dikil mo teh mesurunan kulanti. Di gua mental hurre semangat. Oke, baik, kita diterima. Sebelum kita berangkat ke gereja untuk bersama-sama mengikuti ibadah kudus pemberkatan nikah saudara kekasih kita Anto dan Rizka, mari kita datang kepada Tuhan dan kita mohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, segala syukur pujian serta limpah terima kasih kami angkat ke hadapan hadirat Bapa di surga pada saat ini, oleh karena di mana Engkau telah menuntun, membimbing saudara kekasih kami dalam mempelai laki-laki bersama dengan segenap rumpun keluarga untuk boleh hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama kami sekalian untuk mempersiapkan diri menuju rumahmu yang kudus untuk menerima pemberkatan nikah kudus bagi saudara kekasih kami Anto dan Rizka. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, sebelum semuanya kami jalani, maka seluruh rangkaian, seluruh proses pemberkatan ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menuntun membimbing kami semua, mulai dari tempat ini hingga boleh tiba di gereja dengan penuh selamat. Yang di dalam semuanya Tuhan kami ucapkan syukur kepadamu. Berkati segenap proses yang akan berjalan, biarlah semuanya boleh terjadi hanya di dalam kasih anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa di sorga, berikan cuaca yang baik, kondisi yang baik untuk memungkinkan semuanya boleh terjadi. Ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, kami serahkan semuanya ini, jadilah menurut kasih dan rahmat-Mu. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami Bapa, sambut kami yang datang berserah dan bersyukur kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
2 hari minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Yulianto Kanan dengan Saudari Priscilla Oktaviani Palulun akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai-Mu juga. Terima kasih. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Perintah mengasihi berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita menyanyi andaikan aku pahami semua bahasa.
kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih setiamu, kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan senantiasa memberkati kami dalam berbagai rencana. Dan saat ini Tuhan, dengan berkenan-Mu, kami ada sebagaimana ada saat ini dalam ibadah pemberkatan nikah kudus. Dan dalam pemberkatan nikah ini, kami akan dasari dengan firman-Mu. Dan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami amin. Saya membacakan dan umat mendengar. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Syiarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Atau bulan pada waktu malam, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Izin Tuhan sehingga kita bisa laksanakan saat ini. Tidak secara kebetulan. Dan bukan juga dengan kekuatan dan kemampuan kita. Sehingga kita bisa laksanakan. Hanya pertolongan datang dari Tuhan. Dan itulah tema yang kita renungkan berdasarkan firman Tuhan ini. Pertolongan datang dari Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tidak hanya dalam kehidupan yang sudah kita alami atau yang sedang kita alami dalam masa kekinian, tetapi harus kita yakini bahwa pertolongan Tuhan itu senantiasa nyata dalam seluruh tempat, di segala waktu, kapan dan bagaimanapun. Tuhan senantiasa menyatakan pertolongannya bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengharapkan Dia. Ada pertanyaan yang timbul dalam hati kita. Apakah dalam akan menjalani babak baru itu kita mampu? Apakah tidak ada halangan? Apakah kita disanggupkan untuk menjalani kehidupan itu? Seperti dalam kehidupan rumah tangga. Ketika kita hidup bujangan, tentu bebas kemana-mana saja. Apa susahnya jadi bujangan? Kemana-mana kita bisa pergi, kita bisa makan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita masuk suatu babak baru dalam kehidupan, kita terikat dengan istri, terikat dengan suami, terikat dengan janji setia yang kita ucapkan kepada Tuhan. Penolong dan penyelamat yang diharapkan datangnya hanya dari Tuhan. Dan itulah yang mesti kita pahami, imani dan aminkan bagi kita orang percaya. Bahwa dalam menjalani dinamika kehidupan ini kita tidak sanggup, kita tidak mampu dalam berbagai tantangan. Sekalipun dunia sekarang semakin canggih, modern, usaha. Dan bagi orang yang tidak sanggup untuk menghadapi, akan menjadi korbannya. Orang kebanyakan stres dan lain sebagainya, sehingga banyak hal yang tidak diinginkan yang terjadi, yang telah terjadi. Karena itu Mazmur ini biasa disebut nyanyian Syiarah. Perjalanan mereka menuju kota Sion, kota Allah itu penuh dengan tantangan. Mereka naik gunung, turun lembah, melewati padang gurun. Ketika pemazmur baru saja keluar dari bait Allah, lalu berdiri. Punya kekinian dalam akan sekalipun itu semakin canggih dan maju. Tetapi logika kita, pikiran kita, kekuatan kita, skill kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita semakin stres. Kalau pemazmur merasa tidak punya daya, dia bertanya-tanya, dari manakah pertolonganku? Dari manakah pertolonganku? Bukan dari uang, bukan dari kemampuanku, tetapi pertolonganku ialah dari Tuhan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amat-amat segala yang terjadi di bawah bumi, di atas, di bawah matahari. Kelemahannya,
menjawab sendiri pertolongan dunia dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi nak mudah tinggal dalam Bapak. Karena putih pugau. Ini biasa di posara kalau jalan. Bukan seluruh alam Bapak berada dalam mesti sadar tadi mereka coba. Hal yang sulit di mana? Dalam pekerjaan, dalam usaha, pasar di mana-mana Allah yang penuh kuasa itu hadir. Dan ketika kita berharap kepadanya, itulah yang menjadi kekuatan kita. Baik itu kehidupan pribadi, kehidupan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, harus kita andalkan. Itulah andalan kita dalam hidup ini. Hanya daripadanya kekuatan dan kemampuan kita yang kita andalkan dalam rumah tangga kita masing-masing. Untuk menuntut kita agar kita menikmati hidup supaya kita dapat sejahtera keluarga kita masing-masing. Secara khusus bagi kedua mempelai yang akan memasuki babak baru dalam kehidupan mereka. Mungkin ada hal-hal yang sudah dilakukan yang tidak terkenal kepada Tuhan, yang sudah diakui dalam bimbingan pastoral. Salah satunya yang saudara aku melakukan yang namanya cuti, dan dia bahwa saya pernah terbang, dan banyak hal lagi, masalah-masalah masa lalu yang tidak menguntungkan dalam rumah tangga. Hendaknya itu kita tinggalkan dan kita mulai hidup baru, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Daripada Tuhan, jauhilah dosa, dan kamu akan menikmati kebahagiaan dalam Tuhan. Kita mengaminkan firman Tuhan yang kita dengar. Kita nyanyi keluarga. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjian dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu
Kau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepada istrimu, menghibur dia, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudari Priska Oktaviani Palulun, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatmu, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan penuh cinta kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, Saudara Yulianto Kanan dan Priska Oktaviani Palulun, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah daripada Dia, senantiasa dalam doa bersama-sama, membaca Alkitab bersama-sama, rajin beribadah bersama-sama. Saudara Yulianto Kanan, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Priska Oktaviani Palulun yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apa jawab Saudara Yulianto Kanan? Apakah engkau mengaku? Ya, saya. Saudari Priska Oktaviani Palulun, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Yulianto Kanan yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apa jawab Saudari Priska Oktaviani Palulun? Apakah engkau mengaku? Karena itu sekali lagi takutlah dalam pengertian kamu firman Tuhan ini. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Yang kelihatan ini adalah tanda cinta kasih sayang yang akan senantiasa kelihatan di jari manis mereka. Cincin ini terbuat dari emas murni, melambangkan kemurnian cinta kasih antara kedua saudara. Dan cincin ini tidak ada unsur pangkalnya, menandakan menyimpulkan bahwa cinta kasih kalian
tidak akan berakhir. Walaupun kematian akan dipisahkan secara fisik, tetapi janji kepada Tuhan hari ini tidak akan pernah batal. Karena itu berlaku kekal. Karena itu saya pesankan, setiap kali melihat cincin ini di jari manis kamu, ingatlah janji kamu kepada Tuhan hari ini. Karena itu pasanglah cincin ini. Angkat sedikit ya. Ya. Oke. Itu Alkitab. Fungsinya adalah dibaca secara bersama-sama, renungkan dan lakukan. Dan surat berharga yaitu surat nikah. Hendaknya itu digunakan sebagaimana istri. Terimalah dengan penuh sukacita. Memberikan kesempatan kepada kita saudara datang kepada orang tua menyampaikan terima kasih ya kepada orang tua yang pertama.
Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan yang kekal, kami bersyukur kepadamu, sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar kepada penyerahan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka mendengar janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini. Silakan kita nyanyikan ayat yang pertama dan ketiga. Sesudah itu disambung. Oh,
surga, segala puji, syukur, dan hormat kami persembahkan kepadamu dalam ibadah pemberkatan nikah kudus saat ini. Hanya dengan kasih-Mu Tuhan, pemberkatan nikah kudus ini boleh berlangsung dengan baik. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk selalu mengingat dan memampukan kami untuk memperlakukan dalam hidup kami. Telah dikumpulkan, kiranya Tuhan Kau sucikan, kuduskan, berkati, dan dipergunakan dengan penuh tanggung jawab dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan melalui pelayanan gereja. Kami gunakan dengan baik. Sumber-sumbernya melalui usaha kerja jemaat diberkati dan senantiasa menikmati kasih karunia Allah, berkat-berkat-Mu, senantiasa bersyukur dalam seluruh hidupnya dan menjadi berkat bagi sesama, bagi dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga baru ini, diberkati dalam menjalani dinamika kehidupan, berkati mereka dalam usaha kerja, kuatkan teguhkan iman. Kami bersyukur atas kasih anugerah Tuhan menuntun menyertai dari perjalanan dan boleh menikmati. Kita akan jalan jauhkan dari segala halangan rintangan. Ya Tuhan, oh Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang kepadamu bersyukur, berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maksudnya mengantarkan Tuhan dalam hidup, lakukan kehendaknya, firman-Nya dalam hidup, dan saat ini terima berkat Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku
pengurus gereja, dan semua unsur yang terkait di dalam pelayanan ibadah pemberkatan sore hari ini. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kita dengarkan dari khotbah tadi bahwa agak lama kedua anak kekasih kita menunggu peresmian seperti yang kita saksikan hari ini. Dan pada hari ini boleh terwujud. Kita menyadari semua itu semata-mata karena pimpinan dan pemeliharaan Tuhan, kekuatan dan kesehatan yang diberikan kepada kedua keluarga, khususnya kedua anak kekasih kita. Selanjutnya, ucapan terima kasih akan sampaikan kepada Bapak Pendeta yang sudah memberikan konseling sebelum memasuki pemberkatan nikah maupun pada hari ini. Kiranya apa yang sudah diberikan kepada anak kekasih kami boleh menjadi perahu di dalam mendaik rumah tangga anak kekasih kami. Sesering mungkin hal ini bahwa dalam